Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Ira, tentunya dalam pembahasan fakta dan realitas sosial. Nah, tanpa berlama-lama, kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kepada ayahnya sendiri. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, aku ucapin dulu terima kasih kepada yang udah like, menonton, mengklik video ini, dan bahkan kepada yang men-subscribe video ini. Aku ucapin terima kasih banget kalian udah mendukung channel ini untuk berkembang. Kita langsung aja ke pembahasannya. Apakah pernah kalian mendengar sebuah kasus yang dilakukan oleh The King bersaudara, di mana mereka berdua itu membunuh ayahnya dengan sengaja gitu. Ini terjadi sekitar tahun 2001-an gitu, di mana ayahnya ini dikenal sebagai ayah yang baik, ayah yang tegas, penuh kasih sayang, tapi kenapa anaknya ingin membunuh dirinya gitu. Itu yang menjadi misterinya. Nah, sebelum kita ke pembahasan pembunuhan ini, kita lihat dulu latar belakang hidupnya. Terry adalah ayah dari Alec dan Derek King yang menikah dengan Kelly pada tahun 1985. Tetapi di luar pernikahannya dengan Terry, Kelly punya anak kembar. Nah, artinya Kelly punya anak kembar, kemudian setelah dengan Terry dia memiliki anak juga. Berarti anaknya di sini 4. Setelah lama hidup bersama, ternyata Kelly dinyatakan itu memiliki penyakit gangguan penyalahgunaan narkoba yang membuat dirinya itu pergi meninggalkan Terry dan keempat orang anaknya. Setelah istrinya pergi meninggalkannya, tentunya Terry King harus menghidupi 4 orang anaknya. Karena keterbatasan ekonomi, maka si kembar terpaksa harus diadopsi oleh seseorang. Bersamaan itu juga, Derek juga diadopsi oleh seorang kepala sekolah dengan nama Frank Lay. Setelah lama hidup bersama Frank Lay, ternyata Derek itu terlibat semacam gangguan penyalahgunaan narkoba. Tentunya keluarga Frank Lay ini khawatir bisa jadi nanti Derek ini melakukan semacam tindakan kejahatan terhadap keluarganya. Dari kondisi ini mengharuskan Frank Lay itu mengembalikan Derek kepada keluarganya atau kepada ayah kandungnya. Sebelum kedatangan Derek King kembali ke rumahnya, Terry King dan Alec King itu hidup aman dan nyaman dan bahagia. Tetapi setelah kedatangan Derek, semuanya berubah drastis gitu. Setelah dia hidup dengan ayahnya, ternyata Derek nggak suka hidup di kampung, Derek nggak suka hidup di desa. Kemudian mengharuskan mereka pindah. Kepindahan mereka pun memiliki dampak yang positif. Tapi di lain kesempatan, ternyata Derek itu menunjukkan rasa benci yang amat sangat kepada ayahnya. Dan kondisi ini tidak diketahui apa penyebabnya oleh ayahnya sendiri gitu. Dari kebencian yang ditunjukkan oleh Derek King kepada dirinya, tentunya dia menyadari. Kemudian berpikir, kenapa ini bisa terjadi gitu? Bukankah anaknya mengakui dia ayah yang baik? Tapi kenapa anaknya bisa benci ke dia? Dari pikirannya ini, ayahnya beranggapan bahwa pemicunya itu adalah musik. Kemudian memutus semua kabel sambungan yang tersambung ke TV. Kondisi ini ternyata memperburuk keadaan, di mana Derek King dibuat marah, frustasi. Dari kemarahannya ini, Derek King dan Alec King pergi meninggalkan rumah. Ini terjadi pada tanggal 16 November, 10 hari sebelum kematian ayahnya ini, sebelum kematian dirinya. Setelah kabur meninggalkan ayahnya, ternyata mereka itu kabur ke rumah Ricky Kevis. Ricky Kevis ini adalah teman baik ayahnya, yang dimana mereka juga sering nongkrong dan main di rumah Ricky Kevis ini gitu. Jadi udah cukup lama, udah cukup kenal, mereka kaburnya ke sana gitu. Mereka minta tolong kepada Ricky Kevis ini untuk menyampaikan pesannya bahwa mereka tidak akan pernah pulang lagi gitu. Bahwa mereka benci kali sama ayahnya. Singkat cerita, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The King bersaudara ini itu terungkap pada saat insiden kebakaran sebuah rumah pada tanggal 26 November 2001, di mana polisi atau petugas dengan gercepnya mendatangi rumah tersebut dengan tujuan untuk memadamkan api dan memeriksa atau menyelamatkan orang yang berada di dalam rumahnya. Dari penggeledahan rumah yang dilakukan polisi tadi, polisi menemukan ada seorang pria yang tengah duduk di sofa dalam kondisi tidak bernyawa atau is dead. Tentunya si polisi mengira kematian pria itu disebabkan oleh kebakaran. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata di tubuh korban itu ditemukan semacam serangan benda tumpul, di mana tengkorak kepalanya itu terbuka dan sebagian wajahnya itu pecah atau hancur. Tentunya si pria ini adalah Terry King yang diperkirakan umurnya itu sekitar 40 tahun. Dari kondisi kematian Terry King ini membuat polisi ingin menemui anaknya. Nah, tentu anaknya yang ditemui duluan gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Nah, setelah diinterogasi, anaknya ini mengaku bahwa merekalah yang membunuh ayahnya dengan alasan takut dihukum ayahnya ketika mereka kabur dari rumah. Nah, mereka pun mengaku sebenarnya ayahnya ini ayah yang baik, ayah yang pengertian dan penuh kasih sayang. Tetapi yang mereka takutkan itu adalah cara ayahnya menghukum mereka gitu. Ayahnya menghukum bukan menghukum secara fisik, melainkan menyuruh mereka itu duduk di sebuah ruangan, kemudian memberikan tatapan yang sangat tajam
yang membuat anaknya itu berpikir ini adalah sebuah tekanan yang diberikan ayahnya kepada dirinya. Yang pada saat itu penelitian juga mengatakan kondisi tersebut juga bisa berdampak kepada mentalnya si anak gitu. Akibat rasa tertekan yang mereka alami, kemudian muncul ide untuk menghabisi atau mengakhiri nyawa ayahnya. Ide itu adalah idenya Alec, kemudian tindakannya dilakukan oleh Derek. Pada saat ayahnya tertidur, Derek langsung memukul ayahnya dengan menggunakan tongkat bisbol sebanyak 10 kali pukulan di bagian kepala dan wajah ayahnya. Makanya pada saat ditemukan ayahnya itu, tengkorak kepala ayahnya itu keluar dan wajahnya itu hancur. Untuk menyembunyikan tindakan mereka ini, mereka lantas membakar rumahnya dengan tujuan biar nanti polisi mengira ayahnya itu mati karena kebakaran gitu. Setelah kondisi itu, mereka melarikan diri ke rumah Ricky Kevis. Pada saat ditangkap dan akan dijatuhi hukuman, pengadilan tidak bisa menghukum mereka itu layaknya seperti hukuman orang dewasa karena mereka masih di bawah umur. Hal itu membuat mereka diberikan semacam kelonggaran. Pada akhirnya, hukuman yang diberikan kepada mereka itu 7 tahun penjara untuk Alec dan 8 tahun penjara untuk Derek. Nah, itulah akhir ceritanya gitu. Tapi, yang anehnya lagi, pada saat diinterogasi, polisi menemukan surat yang ditulis oleh Alec King. Di mana di surat itu Alec King bercerita tentang kisah hidupnya. Di surat itu dia bercerita bahwa masa kecilnya itu sangat suram, penuh kemiskinan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selayaknya anak-anak di masa itu gitu. Nah, dia tidak tahu mau seperti apa dia kelak. Dia tidak tahu mau bekerja seperti apa, gurukah, gubernurkah, atau presidenkah gitu. Dia bingung dan tidak punya tujuan. Di suratnya itu lagi dia juga bercerita, ternyata pikirannya itu terbuka setelah bertemu dengan Ricky Kevis, di mana Ricky Kevis bilang bahwa kehidupan itu tidak serta-merta tentang pekerjaan. Nah, karena kondisi itu, di surat itu dia juga bilang bahwa pada saat dia belum bertemu dengan Ricky Kevis, dia adalah pria yang normal, yang biasa-biasa aja gitu. Tetapi kondisi berubah setelah dia bertemu dengan Ricky Kevis. Dia menjadi pria yang gay, menyukai Ricky Kevis ini kan. Gimana pendapat kalian tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini, yang dilakukan mereka kepada ayah kandung mereka sendiri gitu. Tetapi apapun itu, semoga kalian bisa ngambil manfaatnya, semoga bisa kalian ambil pelajaran dari kasus ini. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.